Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Akhir Tragis Wanita Pelacur yang tewas kepalanya dipenggal. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Gini, beberapa hari setelah itu, rencana liburan ke pantai pun akhirnya terwujud berkat iming-iming dan godaan dari Ririn. Ririn tampak sangat antusias, terutama saat Rozak bilang bahwa kali ini ia akan mengajak keluarganya ikut serta. Ririn sempat kaget, tapi ia tidak memperlihatkan kegelisahan di wajahnya. Ia justru langsung menyiapkan pakaian terbaik, make up, dan juga rencana konten yang akan ia unggah ke akun Instagram keduanya. Dalam pikirannya, ini bukan sekedar liburan. Ini panggung baru untuk pamer kehidupan yang menurutnya layak ditunjukkan. Mereka berangkat pagi-pagi sekali. Rozak menyetir mobil pribadi dan di kursi belakang duduk ibunya yang anggun dan juga tenang. Sementara di mobil lain, dua adik Rozak ikut dengan ayah mereka. Ririn berpakaian santun, rok panjang, blus lengan panjang, jilbab simpel dan juga riasan tipis. Ia tampil sebagai sosok gadis desa yang manis dan juga sopan. Bahkan sekali ia ikut nimbrung percakapan keluarga Rozak dengan penuh senyum dan juga bahasa tubuh yang lembut. Namun ibu dari Rozak bukanlah perempuan sembarangan. Beliau adalah mantan guru ngaji, kini aktif di majelis taklim, dan sering dimintai pendapat oleh warga sekitar soal masalah keluarga. Ia tidak cepat menilai orang, tapi ia tahu intuisinya dan kepekaannya tajam. Sepanjang perjalanan ia pun memperhatikan Ririn diam-diam. Setiap kata, gestur, tatapan mata, semua dicatat di dalam hatinya. Singkatnya, saat mereka tiba di tepi pantai, Ririn pun langsung berubah. Begitu Rozak dan ayahnya berjalan ke warung dekat parkiran, Ririn mengambil ponsel dan mulai mengambil selfie. Ia mencari sudut terbaik, membimbingkan wajah, mengatur filter, lalu diam-diam ia buka akun Instagram keduanya, yang memang tidak pernah ia tautkan dengan akun milik Arga, sang tunangannya. Pagi cerah, pantai tenang, hati senang. Wah, sempurnalah, tulisnya di caption live IG-nya. Ia pun menyalakan siaran langsung memperlihatkan suasana pantai, sandal mahalnya hingga es kelapa muda di tangannya. Ia tertawa mengangkat kamera tinggi-tinggi, berpose manja sambil sekali menyapa teman-teman lamanya yang menonton. Di saat ia sedang menikmati sosial medianya, di sisi lain ibu Rozak melihat semua itu dari samping. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak cocok antara penampilan luar Ririn dan juga isi hatinya. Ririn dipandang terlalu banyak pura-pura. Namun liburan itu pun tetap berjalan lancar. Ririn tetap tampil ceria dan menempel pada Rozak di depan keluarga. Bahkan di malam terakhir saat mereka menginap di villa tepi pantai, Rozak sempat menyelipkan amplop berisi uang untuk Ririn. Rin, ini buat jajan ya. Kamu kan pasti pengen belanja ya kan? Ini buat kamu. Diam aja ya, jangan bilang siapa-siapa, katanya.
Ririn tersenyum tipis, mencium pipi Rozak dengan penuh kasih. Iya, makasih ya sayang. Kamu emang cowok terbaik deh. Rozak makin yakin bahwa itu Ririn adalah pilihan hatinya. Ia tahu orang tuanya masih ragu, tapi ia percaya seiring waktu mereka akan menerima. Sebab baginya cinta tidak harus sempurna, yang penting cukup setia. Namun beberapa hari kemudian, keraguan itu pun kembali menggoyahkan keyakinan Rozak. Hari itu ketika ia sedang nongkrong di kafe bersama 3 temannya dari SMA. Obrolan awalnya ringan tentang kerjaan, mobil, saham, dan juga rencana bisnis. Sampai salah satu temannya itu tiba-tiba menyeletuk sambil menyeruput kopinya. Zak, cewekmu itu, si Ririn itu, beneran udah tunangan ya? Lo ngomong apa sih? Tunangan-tunangan, sembarangan banget sih mulut lo. Gue beneran Zak, gue tuh kayak pernah lihat di IG Explore gitu. Ada cewek mirip dia, terus lagi dilamar gitu, pakai kebaya. Cowoknya juga bawa cincin. Tapi ya entah deh, mungkin cuma mirip doang kali. Kan katanya orang itu mirip 7. Rozak pun mendadak kaku mendengar itu. Ia mengernyitkan dahi. Apa iya ya? Apa jangan-jangan saat aku pergoki dia di kos? Oh iya bro, lo simpen gak fotonya? Tanya Rozak pada temannya. Enggak lah Zak, itu kan cuma lewat sekilas doang, terus hilang. Tapi ya kayak familiar aja mukanya. Teman yang lain pun menimpali saat itu. Masa sih Zak? Bukannya dia kemarin masih bareng lo ke hotel? Lo kan sering minta jatah kan? Lo itu. Setelah mendengar ucapan-ucapan dari teman-temannya, Rozak menunduk terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Memang benar ia dan Ririn sudah beberapa kali menginap bareng. Bahkan liburan terakhir keluar kota pun mereka menginap semalam. Dan tidak ada penolakan dari Ririn sama sekali. Ia bahkan tampak santai dan juga terbiasa. Yang penting bagi Ririn, Rozak tetap memberikan uang dan ia siap melayani apapun. Tapi kalau dia udah punya tunangan, masa sih dia mau-mauan ikut gue gitu? Gumam Rozak dengan pelan. Teman-temannya mengangkat bau saat itu. Ya mana gue tahu lah Zak. Harusnya kan lo yang lebih tahu. Cuma menurut gue, lo hati-hati aja lah. Kadang cewek itu bisa punya 2 dunia tahu. Terutama kalau uang dan gaya hidup jadi ukuran utama. Setelah pembicaraan itu, mereka pun pulang dari kafe. Kepala Rozak semakin penuh, ia coba menepis kecurigaan. Tapi benaknya mulai mengorek semua hal yang selama ini ia abaikan. Bagaimana Ririn sering minta uang dengan alasan keluarga, tapi tak pernah mau ajak dia ketemu keluarga. Bagaimana ia begitu aktif di media sosial, tapi Rozak tidak pernah disebut di satupun unggahannya. Semuanya kosong, ia seperti bayangan hanya memamerkan dirinya sendiri. Di sisi lain di kosannya, Ririn sedang tergolek lemas di kasur saat itu. Memang hari ini sejak siang tadi, kepalanya terasa sakit. Ia merasa pusing luar biasa, pandangannya buram, dan tubuhnya mulai menggigil. Ia berusaha bangkit untuk minum obat, tapi sebelum sempat berdiri, tubuhnya sudah limbung dan jatuh ke lantai. Untung saja saat itu, salah satu teman kosnya baru pulang belanja dan mendengar suara keras dari kamar Ririn. Ia pun segera memanggil ibu kos dan membuka pintu kamar dengan kunci cadangan. Dok, dok, dok. Ririn. Bu, tadi aku dengar suara orang jatuh, Bu.
Jangan-jangan Ririn kenapa-napa, Bu. Rin, dok. Yaudah. Ibu buka dulu nih pakai kuncinya. Dan ketika pintu dibuka, Ririn ditemukan dalam kondisi pingsan. Keringat dingin membasahi tubuhnya, wajahnya pucat, bibirnya kering. Ibu kos pun langsung panik dan menyuruh tetangga memanggil tukang ojek untuk membawa Ririn ke klinik terdekat. Sementara waktu itu ponsel Ririn terus bergetar. Panggilan masuk dari tunangannya si Arga yang sudah 2 hari tak mendapat kabar. Dan di sisi lain Rozek juga mengirim pesan menanyakan kabar Ririn setelah 2 hari tidak terlihat di kampus. Namun ponsel itu diam, tidak ada yang membalas, hanya suara detak jantung lemah dari tubuh Ririn yang kini sedang berbaring di ranjang kecil klinik pinggir kota. Dan malam itu, 2 lelaki yang mencintai Ririn, 2 lelaki yang sama-sama sedang dibohongi Ririn, merasa ada yang tidak beres. Tapi mereka belum tahu bahwa semuanya akan segera terkuak satu demi satu. Siapa Ririn sebenarnya? Kini, singkat cerita pada waktu itu, 2 lelaki yang mencintai Ririn sama-sama mulai merasa ada yang salah. Arga yang dari atas kapal tempat ia bekerja sebagai teknisi mesin utama memandangi layar ponsel yang hening sejak 2 hari lalu. Ia sudah beberapa kali mencoba menghubungi Ririn, baik lewat pesan maupun panggilan video, tapi tidak ada respon. Terakhir kali Ririn membalas hanya dengan pesan singkat. Sayang, aku lagi sakit kepala. Nanti ya, aku kabarin. Setelah itu hening. Arga pun awalnya khawatir, tapi lama-lama ia merasa jenuh. Ia pun kini mulai menebak-nebak sendiri. Barangkali tunangannya itu sedang sibuk dengan kuliah atau sedang butuh waktu untuk menyendiri. Dalam hati Arga menekan rasa kecewa. Jarak dan sinyal buruk kapal laut sudah cukup menyiksa. Apalagi kalau ditambah kabar dari orang yang dicintainya pun tak kunjung datang. Tapi ia memutuskan diam, menunggu. Jika Ririn memang butuh waktu, ia akan beri waktu. Toh ia pikir sebentar lagi 9 bulan akan berlalu dan ia bisa pulang lagi. Ianya berharap saat pulang nanti Ririn tidak seperti yang ia kenal. Ia tetap setia dan juga sederhana, tidak pernah gonta-ganti Ririn. Di sisi lain sementara itu, Rozak mulai merasa gelisah karena pesan-pesannya tidak dibalas oleh Ririn sejak 2 hari terakhir. Ia pikir Ririn sibuk atau sedang banyak tugas. Tapi sore itu saat ia lewat di depan kampus dan tidak melihat Ririn masuk kelas, padahal ada ujian kecil, Rozak pun memutuskan mencari tahu langsung ke kosannya. Ketika sampai, ia mengetuk pintu kamar kos Ririn dan tak ada jawaban. Tapi suara dari kamar sebelah menyapanya. Kamu Mas Rozak ya? Suara itu datang dari teman kos Ririn. Iya mbak, Ririnnya di mana ya? Ada nggak? Oh, belum tahu mas. Kemarin tuh dia jatuh di kamar. Untung aku sama Buka sempat masuk. Sekarang dia masih di puskesmas. Deket sini aja kok. Katanya cuma asam lambungnya yang naik. Rozak langsung terkejut tanpa pikir panjang. Ia pun mengucapkan terima kasih dan bergegas menuju puskesmas kecil di pojokan gang belakang pasar. Sesampainya di sana, ia melihat Ririn terbaring di ranjang pasien. Wajahnya terlihat pucat, rambutnya dikuncir seadanya, dan ada selang infus di tangannya. Tapi dari cara ia duduk tegak dan mengobrol pelan dengan perawat, terlihat bahwa kondisinya mulai membaik dan juga semakin sehat. Dok, Rin, permisi, panggil Rozak dengan pelan. Ia pun masuk ke ruang perawatan. Ririn menoleh lalu tersenyum lemah. Zak, kamu datang, ucapnya dengan senyum. Rozak pun langsung menghampiri dan duduk di kursi sebelah ranjang. Ia menggenggam tangan Ririn erat-erat seolah tak ingin melepasnya.
Kamu kenapa, Rin? Kok gak kabarin aku sih? Aku khawatir banget tahu. 2 hari ini gak dapet kabar dari kamu. Aku lemes banget sih ya. Gak sempat buka HP. Soalnya asam lambungku kambuh. Katanya sih gara-gara telat makan terus. Jelas Ririn dengan diri. Rozak menghela nafas lega. Oh, yaudah. Nanti pulang kamu aku rawat ya. Jangan kos dulu. Kamu bisa di tempatku aja. Biar aku bisa ngawasin. Kamu harus cepat sembuh. Ririn waktu itu tak banyak menolak. Ia tahu Rozak akan sulit dibantah jika sudah dalam mode khawatir seperti itu. Dan sore itu juga setelah perawat melepas infus dan memberi surat kontrol, Rozak membopong tas kecil Ririn dan menggandengnya keluar dari puskesmas. Mereka pulang bersama dan Ririn dibawa ke apartemen Rozak yang tidak jauh dari kampus. Di sanalah Ririn benar-benar diperlakukan seperti seorang putri. Rozak menyiapkan bubur hangat, teh manis, dan bahkan memijat kaki Ririn saat ia mengeluh pegal. Ririn sendiri merasa nyaman meski ada rasa bersalah yang ia pendam dalam diam. Ia tahu ia sedang mempermainkan dua hati, tapi satu punya lemas dan butuh perhatian. Lelaki seperti Rozaklah adalah tempat yang sempurna untuk bersandar. Ia selalu ada. Ia ada di mana-mana, dan ketika ia membutuhkan, ia selalu sedia. Berbeda dengan tunangannya si Arga yang masih ada di laut. Ia tidak pernah seromantis Rozak. Singkat cerita, malam itu setelah makan malam sederhana dan Ririn merasa tubuhnya mulai bertenaga kembali. Suasana kamar mulai terasa lebih terang, tenang, dan juga nyaman. Waktu itu, lampu utama pun dipadamkan, diganti lampu kecil di pojok ruangan. Rozak yang menemani Ririn di dalam kamar. Ia duduk di tepi kasur, mengusap rambut Ririn yang sedang berbaring. Rin, kamu kelihatan cantik banget malam ini. Kelihatannya kamu lebih segar sekarang. Iya Mas Rozak, kan berkat kamu juga, jawab Ririn menatap Rozak dengan mata berbinar. Ketika mereka saling rayu-merayu, lalu tangan mereka saling menggenggam. Tubuh mereka semakin dekat dan malam pun ditelan oleh kehangatan yang tak terhindarkan. Mereka melakukan hubungan dewasa. Hubungan itu terjadi begitu saja, bukan pertama kalinya bagi mereka. Tapi kali ini terasa lebih intim dan juga romantis. Barangkali karena sebelumnya diliputi rasa khawatir, atau karena kelembutan Rozak yang tak berubah walau ia tahu banyak kebohongan yang mengintainya. Setelah itu Rozak pun berbaring sambil memeluk Ririn dari samping. Ia mencium kening gadis itu lalu berkata, Ririn, aku gak mau ya kamu sakit lagi. Mulai besok, semua kebutuhan kamu biar aku yang urus. Kamu fokus kuliah dan jaga kesehatan aja ya. Ririn hanya mau kecil. Lalu matanya membelalak saat Rozak meraih dompet dan menyodorkan sekebok uang tunai 20 juta rupiah. Ini buat kamu ya Rin. Anggap aja hadiah karena kamu sudah bikin aku tenang hari ini. Makasih ya. Kamu udah mau sama aku terus. Ririn nyaris kehilangan kata-kata. Tapi seperti biasa ia tahu harus bereaksi dengan cara yang membuat Rozak makin yakin. Zak, kamu terlalu baik Zak, katanya sambil mencium tangan Rozak. Pagi harinya setelah itu, Rozak pun kini mengantarkan Ririn kembali ke kosan. Wajahnya tampak lebih cerah, ia bahkan sempat membeli roti dan vitamin untuk Ririn di apotek sebelum berangkat ke kantornya. Sepulang dari kampus nanti katanya ia akan mampir lagi untuk menjemput. Di sisi lain keluarga Ririn memang tidak datang menjenguk. Ibunya sempat ditelepon tapi hanya bisa menjawab, Rin,
bapakmu masih belum bisa ditinggal. Untung kamu juga masih ada Rosek di sana yang bisa jagain kamu. Ririn hanya menjawab pelan. Iya bu, aku dijagain banget kok. Dan begitulah hidup Ririn kembali berjalan seperti sebelumnya. Ia merasa aman, diperhatikan dan tetap memegang dua hati sekaligus. Di satu sisi Arga yang mulai diam. Di sisi lain ada Rosek yang semakin dalam tenggelam dalam cinta dan uang yang ia alirkan. Tapi jauh di dalam hatinya ada suara kecil yang mulai berbisik. Sampai kapan kamu akan terus menipu? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab karena hari itu yang ia pikirkan hanyalah uang 20 juta dan wajah-wajah temannya yang akan iri saat ia belanja lagi dengan tas baru di akhir pekan. Dan juga wajahnya yang semakin cantik berkat skincare mahal. Seiring berjalannya waktu, hari-hari berlalu dan Ririn makin tenggelam dalam gaya hidup barunya. Ia sering menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan mewah, mampir ke salon kecantikan dan berganti-ganti gaya pakaian agar tak terlihat itu saja. Di kampus ia mulai jarang masuk kelas, tapi saat hadir, ia tetap tampil meyakinkan, tersenyum, bersosialisasi dan rajin bercerita soal hidupnya ini penuh perjuangan dan juga keberhasilan. Rozak tetap hadir sebagai sosok yang selalu siap menolong. Setiap akhir pekan mereka jalan-jalan, makan malam di restoran mahal. Bahkan sekali menginap di hotel untuk mengisi waktu yang katanya penuh tekanan kuliah. Ririn tampak menikmati semuanya. Ia merasa seolah dunia berada di genggamannya. Dua pria mencintainya, satu darinya bahkan sudah memberinya cincin tunangan, dan yang satu lagi memberi semua kemewahan yang ia mau. Namun semuanya mendadak runtuh di siang hari itu. Setelah Ririn memborong barang di sebuah mal besar, tangan Ririn masih penuh kantong belanjaan. Ia baru saja memesan taksi daring untuk pulang ke kos ketika ponselnya berdering. Panggilan dari nomor keluarganya di kampung. Suara di seberang sana panik, terisak dan berat. Halo? Iya, ada apa, Le? Rin, ayahmu, Rin. Ayahmu barusan meninggal. Dok. Langkah Ririn terhenti saat itu. Kantong-kantong belanja hampir terjatuh dari tangannya. Wajahnya pucat, nafasnya tercekat. Ia terduduk di tepi trotoar mal, mencoba memahami kalimat yang baru saja ia dengar. Apa? Ayah meninggal? Iya, Rin. Tadi pagi drop lagi. Terus sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak tertolong, Rin. Tangis langsung pecah saat itu. Ririn menangis senggukan di depan mal, di antara orang-orang yang lalu lalang tak mengenalnya. Ia pun buru-buru menghapus air mata, menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia memesan taksi dengan harga tinggi agar bisa secepat mungkin sampai stasiun. Ia pun bahkan tak sempat pulang ke kos di perjalanan waktu itu. Ia mengirim pesan suara ke grup teman kos dan bilang, "Tak, tolong ya sampaikan ke dosen. Aku harus pulang kampung. Ayahku meninggal dunia. Terus nanti kalau ibu kos nanya, kamu jawab itu aja ya." Perjalanan ke desa terasa seperti mimpi buruk. Sepanjang jalan Ririn hanya menangis. Tangannya gemetar, wajahnya sembab, dan pikirannya semakin kalut. Rasa bersalah menyergap saat ayahnya sakit. Ia sibuk belanja. Saat ayahnya mengembuskan nafas terakhir, ia malah sedang mencocokkan tas dengan sepatu di etalase. Kabar itu cepat sampai di telinga Rozak, dan begitu mendengar dari teman Ririn, ia pun memutuskan langsung menyusul ke kampung halaman Ririn tanpa pikir panjang. 3 hari kemudian ia pun sudah tiba di rumah duka. Di sana suasana masih diselimuti duka. Ibunda Ririn duduk lemas di ruang tamu. Beberapa kerabat masih bergantian membacakan doa. Ririn tampak lemah, duduk di pojok rumah, mengenakan pakaian hitam dan juga kerudung panjang.
Matanya sembab begitu melihat Rozak datang. Ia langsung berdiri dan memeluknya erat, menangis keras di dadanya. "Zak, Rozak, ayahku Zak. Aku udah gak punya laki-laki sekuat ayah lagi." Ishak Ririn dipelukan Rozak. Rozak pun memeluknya erat. Ia mengusap kepala Ririn pelan, menenangkannya dengan kata-kata lembut. Dan di tengah keluarga dan juga kerabat, Rozak menunjukkan bahwa ia bukan sekadar teman kuliah. Ia hadir seperti keluarga yang siap membantu membagikan air minum, membantu memasang tikar untuk tamu yang datang, bahkan sempat ikut ke makam saat hari ketiga. Namun tidak ada yang benar tahu bahwa di antara kerumunan orang-orang yang datang dan pergi hari itu, ada sepasang mata tajam yang memperhatikan dari kejauhan. Arga, dia datang untuk melayat. Ia berdiri di seberang jalan mengenakan jaket dan juga topi. Wajahnya dingin, ia datang diam-diam, ingin memastikan kabar duka itu benar. Tapi apa yang ia lihat justru menghancurkan semuanya. Setelah kematian dari almarhum ayah calon istrinya, kini Ririn tunangannya sedang memeluk pria lain di depan umum. Tangisannya bukan lagi tangisan duka, tapi seolah pelampiasan batin pada seorang yang lebih berarti dari dirinya. Ia melihat bagaimana tangan Rozak menggenggam pinggang Ririn saat berjalan ke dalam rumah. Ia melihat sorot mata penuh cinta dari lelaki itu. Ia juga melihat senyum tipis Ririn, meski dalam duka, hanya untuk pria yang bukan dirinya. Arga pun tak masuk ke rumah, ia hanya berdiri di sana 5 menit, lalu berbalik masuk ke mobilnya dan menghilang dari pandangan siapapun. Dan pada sore hari itu ia menelpon kantornya dan berkata tegas, "Halo Dan, saya putuskan kerja di kantor saja. Saya tidak bisa ikut pelayaran berikutnya. Tolong ya, suruh junior saya gantikan. Saya mau pindah divisi. Pindahkan saya ke kantor cabang di barat." Pihak perusahaan pun kaget saat itu, tapi Arga tidak menjelaskan alasannya. Ia hanya bilang ada urusan keluarga. Dan sore harinya ia pun mengurung diri di kamar kecil milik temannya di kota. Malamnya ia pergi ke ring latihan tinju, tempat ia terbiasa berlatih saat remaja. Ia tidak bicara sepatah kata pun begitu sarung tangan dikenakan. Arga langsung mengajar samsak keras-keras, memukul sekuat-kuatnya hingga tangannya memar. Ia melampiaskan semua emosinya di sana. Setiap pukulan adalah kemarahan, setiap tendangan adalah kekecewaan. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia ini. Selama ini ia menabung, bekerja keras di laut, mengirim uang, bahkan membeli cincin pertunangan. Ternyata hanya untuk ditikam dari belakang. Ia pun terbayang semua kenangan malam-malam video call, kalimat manis dari Ririn, semua janji dan rencana hidup bersama di masa depan. Namun, kini semua itu tak lebih dari omong kosong. Di dalam ring saat itu ia terhuyung, nafasnya berat, tangannya berdarah, tapi hatinya lebih sakit dari segalanya. Dan ia bersumpah dalam hati semuanya harus dibayar. Semua luka ini akan ia kembalikan suatu saat dengan cara paling kejam. Sementara itu seminggu setelah pemakaman ayahnya, kini Ririn pun sudah kembali ke kota. Ia kembali dengan mobil milik Rozak, duduk tenang di samping pria itu. Wajahnya tetap cantik walau belum pulih sepenuhnya dari duka. Di matanya, Rozak adalah sosok pelindung, pengganti kasih sayang yang hilang, dan sumber segala kemudahan hidupnya. "Zak, makasih ya Zak. Kalau kamu gak datang, aku gak tahu harus bagaimana Zak," bisiknya dalam mobil.
Rozak menggenggam tangannya saat itu. Kamu tenang saja, Rin. Aku akan selalu ada buat kamu, Rin. Aku janji. Ririn tersenyum saat itu. Tapi senyum itu menyimpan kegamangan. Ia tahu badai belum benar-benar selesai. Ianya belum tahu bahwa Arga, pria yang paling dulu mencintainya, kini sudah berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan waktu pastinya akan menunjukkan bahwa cinta yang dikhianati bisa berubah jadi sesuatu yang bahkan lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Hari-hari pun berjalan seolah tidak ada yang terjadi. Ririn kembali menjalani rutinitas kuliah, nongkrong, dan sekali bolos demi hal-hal yang lebih ia anggap penting. Sementara Rozak tetap setia menjadi bayangan yang selalu ada di belakangnya, siap mengantar kemanapun, menjemput kapanpun, dan memberi apapun yang diminta. Ririn tahu semuanya kini berjalan sesuai keinginannya. Arga sudah tidak menghubungi sejak hari pemakaman ayahnya. Ia pikir mungkin kekasih lamanya itu sudah mengerti bahwa keadaan tak lagi bisa diperbaiki. Ia pikir Arga di sana mungkin juga bersama wanita lain. Ia tidak tahu bahwa Arga justru sedang menyusun sesuatu dalam diam, yaitu sebuah amarah yang membara tapi tak terdengar. Singkatnya pada siang hari itu hujan turun lebat, langit kelabu, udara dingin, dan jalanan tergenang oleh air. Setelah kuliah selesai, Ririn berdiri di bawah kanopi kampus sambil memegang payung. Rozak pun datang tergesa dengan mobilnya. Dan seperti biasa, ia membuka pintu dari dalam. Ayo Rin, masuk. Nanti kamu masuk angin loh, ucapnya dengan lembut. Ririn tersenyum manja dan langsung masuk. Bajunya sedikit basah di bagian bawah, rambutnya setengah lembab. Di dalam mobil kabut embun tipis menempel di kaca, dan aroma tubuh Ririn menyebar samar di udara sempit. Saat tiba di kos, hujan pun masih deras. Ririn tak langsung turun. Ia menoleh dan menatap Rozak yang masih memegang setir. Zak, ayo masuk dulu ke kosku. Dingin loh. Nanti aku buatkan teh. Ayo, pemungkosan lagi sepi. Mendengar tawaran itu, Rozak ragu sejenak, tapi ajakan itu terlalu menggoda untuk ditolak. Ia mengangguk mematikan mesin, lalu mengikuti Ririn masuk ke dalam kamar kos. Suasana di dalam hangat, remang-remang, dan hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Ririn mengganti bajunya di balik tirai gantung kecil. Rozak pun duduk di tepi kasur memandangi foto keluarga kecil Ririn di dinding yang kini sudah kehilangan satu sosok penting. Tak lama waktu itu Ririn keluar mengenakan kaos tipis dan juga celana pendek. Rambutnya masih basah dan juga dibiarkan terurai. Aduh, maaf ya Zak. Aduh, aku jadi malu nih gak pakai apa-apa. Aku gak enak soalnya. Dari pagi gerah gitu, ucapnya sambil menyalakan sangkir teh panas. Rozak pun menerimanya dan detik-detik berikutnya berjalan dengan cepat, seperti sesuatu yang memang sudah ditakdirkan terjadi. Tak butuh banyak kata saat itu, Rozak yang sudah terpancing godaan dari Ririn, ia pun langsung memeluknya. Pelukan hangat terjadi di tepi ranjang, dilanjutkan dengan bisikan-bisikan pelan yang menghapus semua logika. Mereka kembali terjebak dalam hubungan itu. Hubungan intim tenggelam dalam kehangatan tubuh masing-masing di tengah dinginnya hujan. Ririn sadar ia butuh uang lagi. Ia tahu waktu semakin sempit. Semua tuntutan hidup, keinginan pribadi, dan gaya hidupnya yang tinggi tak bisa terus tutupi dengan sandiwara. Ia akan minta lagi, dan malam itu ia yakin Rozak akan memberi hal lebih jika ia bisa membuat pria itu semakin jatuh cinta. Namun di tengah hasrat dan gelombang kenikmatan, suara keras mengejutkan mereka.
Pintu kos terbuka dengan kasar saat itu. Debrak. Ririn pun terlonjak, Rozak refleks menarik selimut. Tubuhnya setengah telanjang saat itu, dan di ambang pintu berdiri seorang lelaki dengan wajah basah kuyup. Matanya merah menyala dan nafas memburu seperti binatang buas. Itu adalah Arga, tunangan dari Ririn. Tanpa berkata sepatah kata pun, Arga pun berjalan cepat ke arah mereka. Ririn berdiri dengan gemetar mencoba menjelaskan sesuatu. Apapun. Tapi sebelum sempat satu kata keluar, Arga sudah menghantamkan tinjunya ke wajah Rozak. Dasar bajingan. Puk. Darah memercik saat itu. Rozak ambruk ke lantai, menghantam sudut meja dan langsung tak sadarkan diri. Ririn pun menjerit, Arga, jangan Arga, dia nggak salah. Jangan bunuh dia, tolong. Tapi Arga sudah tidak mendengarnya. Ia pun hanya mendorong Rozak hingga Rozak pingsan tak sadarkan diri. Ia lalu menatap tubuh Ririn yang hanya terbungkus kain tipis. Matanya penuh dendam, nafasnya berat. Tangannya gemetar tapi genggamannya kuat. Dasar wanita pelacur. Aku sudah ngasih semuanya ke kamu ya Rin. Semuanya. Dan kamu malah balas dengan ini. Ririn mencoba melarikan diri ke pojok kamar, tapi Arga menariknya kasar, membenturkan punggungnya ke dinding saat itu. Aku itu tunangan kamu, Rin. Aku udah minta izin keluarga kamu. Aku kerja siang malam jauh-jauh di kapal. Ternyata kamu malah tidur sama laki-laki lain. Dasar brengsek. Ririn menangis memohon meronta, tapi Arga sudah buta. Semua kemarahan dan sakit hati yang ia tahan selama ini meledak dalam suatu ledakan brutal. Ia tidak berpikir jernih, semua kekuatan fisiknya, semua dendamnya tumpah di malam itu. Kamar itu menjadi saksi saat segalanya berubah. Jerit tangis Ririn makin lama makin lirih, dan saat hujan di luar mulai reda, kamar kos itu hening, sudah terlalu hening. Kurang ajar kamu. Arga yang marah pun saat itu ia melihat benda tajam. Ia langsung memukul Ririn dengan marah dan memenggal kepalanya. Arga berdiri kaku, tubuhnya berkeringat, bajunya basah bercampur darah, dan ia menatap tubuh Ririn yang kini tergeletak kaku di lantai. Matanya terbuka setengah, tidak ada suara, tidak ada nafas, dan juga tidak ada gerak-gerak buta. Kini Ririn sudah meninggal dunia dengan mengenaskan. Ia mundur perlahan seperti baru sadar apa yang barusan ia lakukan. Tangannya gemetar, wajahnya hancur, dan air mata akhirnya jatuh. Tapi semuanya sudah terlambat. Dengan langkah tak tentu arah, Arga keluar dari kamar itu, menyusuri lorong kos, menuruni tangga, dan menghilang dalam malam yang masih menyisakan gerimis tipis. Waktu itu ibu-ibu kos dan juga penghuni kos belum tahu apa yang terjadi. Hingga pada keesokan paginya, Rozak terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Ia menyentuh dahinya yang berdarah lalu mencoba bangkit dengan susah payah. Ririn, suaranya serak. Tidak ada jawaban. Dan saat pandangannya sedikit pulih, ia memutar tubuh menatap ke sisi kasur. Dan di sanalah ia melihat tubuh Ririn dengan kepalanya yang sudah hampir mengerikan. Penggal. Ia tergeletak diam tak bernyawa. Pakaian setengah terbuka, luka memar di leher dan juga lengan. Wajah penuh air mata yang mengering. Rozak menjerit histeris, ia pun merangkak mendekat, mengguncang tubuh Ririn mencoba membangunkan gadis yang dicintainya itu. Rin, bangun Rin, bangun. Astaga Rin. Ceritanya menggema ke seluruh lorong kos. Para penghuni keluar berlarian menuju kamar. Ibu kos menjerit, beberapa mahasiswa memanggil ambulans.
Polisi pun datang tak lama kemudian. Hari itu, kota kecil itu kembali menjadi saksi tragedi kelam. Seorang gadis muda, mahasiswa, ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kepala yang hampir putus. Dugaan sementara korban kekerasan. Pelaku belum ditemukan dan di antara suara siren dan lampu ambulans, Rozak terduduk di trotoar depan kos. Wajahnya penuh darah dan juga air mata. Ia menatap langit yang perlahan kembali cerah, tapi hidupnya kini sudah gelap. Kabar kematian itu sangat menyesalkan seluruh keluarga Ririn. Ketika itu, ibu dari Rozak dan orang tuanya pun tidak pernah menyangka bahwa anaknya melakukan tindakan keji, yaitu hubungan dewasa dengan Ririn. Meskipun saat diteliti pembunuh itu bukanlah dari Rozak, yaitu dari Arga. Arga yang sudah benar-benar putus asa. Ia pun memilih menyerahkan diri kepada polisi dan berharap ia juga akan dihukum mati. Kini, kisah cinta yang benar-benar menjadi pelajaran bagi kita semua. Janganlah pernah kita mengkhianati seseorang yang sudah berjuang sekuat hati, sekuat tenaga untuk kita. Karena rasa sakit hati tidak bisa diganti dengan kata maaf biasa. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Dan cerita pun tamat. Mungkin kalian semua pernah mendengar cerita-cerita atau kisah seperti ini. Tentunya semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.